Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan baca sedikit cerita tentang Umar bin Abdul Aziz dan putranya Abdul Malik. Tapi nampaknya yang lebih banyak diceritakan di sini adalah anaknya, yaitu Abdul Malik. Di buku yang kita pakai halaman 61 untuk yang soft cover. Umar bin Abdul Aziz dan putranya Abdul Malik rahimahumallah. Di situ ditulis rahimahumallah karena ingin mendoakan baik bapak maupun anaknya, sehingga kata gantinya adalah huma, rahimahuma. Begitu juga kalau ada seorang sahabat Nabi yang sahabat itu dan bapaknya dua-duanya sahabat, maka doanya adalah radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah bapaknya bukan sahabat, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu aja. Tapi Abdullah bin Umar, Abdullahnya sahabat Nabi, bapaknya yaitu Umar bin Khattab juga sahabat Nabi. Makanya kalau menyebut Abdullah bin Umar, nyebutnya radhiyallahu anhuma. Baik. Umar bin Abdul Aziz dan putranya Abdul Malik rahimahumallah. Kata Muhammad bin Ali bin Al-Husain, tahukah anda bahwa setiap kaum mempunyai orang cerdas, dan orang cerdas Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz, dan bahwasanya dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat secara sendirian. Mari kita baca ceritanya. Belum lagi seorang tabi'in yang agung, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz membersihkan kedua tangannya dari debu kuburan pendahulunya, yaitu khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik. Tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh bumi di sekitarnya, lalu beliau berkata, "Suara apa ini?" Orang-orang berkata, "Ini suara kendaraan khalifah, wahai Amirul Mukminin. Sudah disiapkan bagi anda agar engkau menaikinya." Lalu Umar melihatnya dengan sebelah mata, kemudian berkata dengan suara gemetar dan terbata-bata karena kelelahan dan kurang tidur, "Apa hubungannya denganku? Jauhkanlah ini dariku, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kalian, dan tolong bawa kemari keledaiku karena ia sudah cukup bagiku." Mungkin jamaah kurang paham maksudnya. Maksudnya itu gini, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat, kemudian dikuburkan. Termasuk yang menyertai penguburannya adalah Amirul Mukminin yang baru, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan karena Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah baru, maka disediakanlah kendaraan sebagaimana yang biasa dipakai oleh Sulaiman bin Abdul Malik, yang bagi Umar bin Abdul Aziz terlalu berlebihan. Bagi dia keledai yang cukup, karena biasanya juga sebelum jadi khalifah, toh dia naik keledai. Ini pelajaran bagi kita. Kalau punya kedudukan tinggi, ya biasa-biasa aja. Apalagi kalau kita tadinya belum seperti itu, berubah tiba-tiba, maka tetaplah sebagaimana kita sebelum menjadi petinggi tersebut. Kalau misalnya antum sederhana dulunya, kemana-mana pakai motor, tiba-tiba kayak mendadak, ya, maka motornya jangan dilupakan. Adalah kalanya antum pergi dengan motor itu sendiri. Kalau punya mobil dan dulu mobilnya mungkin kelasnya kelas 2 saf, Agia, Ayla, tiba-tiba dapat rezeki antum dikasih mobil yang lebih bagus, ya, maka
jangan terlalu berlebihan. Seperti misalnya harus bermerek yang bagus, meskipun mungkin antum punya uangnya. Ada yang pernah tanya ke saya gini, kalau Ustaz, saya diberikan rezeki dan saya mampu, saya suka dengan motor Harley, bolehkah saya punya motor Harley? Tapi saya mampu. Saya bilang enggak boleh. Tapi saya mampu, enggak ngutang dari ibadah, pokoknya saya mampu. Saya jawab enggak boleh. Karena berlebihan dalam penampilan itu membuat kita kadang-kadang jatuh ke dalam kesombongan, kadang-kadang jatuh ke dalam bentuk meremehkan orang yang di bawah kita, atau paling tidak mengundang suuzonnya orang lain pada kita. Biasa-biasa aja. Apa yang butuh dari dunia antum ambil. Oke, antum punya istri 1, anak 4. Kayaknya kalau naik motor mau taruh di mana 2 anaknya? 1 di belakang, 1 di pangku mamanya, 1 di depan, 1 dikasih keranjang. Atau bagaimana? Mungkin antum butuh mobil. Nah, carilah mobil yang sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan. Seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz saja, bagi dia karena memang kebutuhannya cuma keledai, ya udah keledai. Kemudian belum lagi tepat posisi duduk beliau di atas punggung keledai, datanglah komandan polisi yang berjalan di depannya. Bersamanya ada sekelompok anak buahnya yang berbaris di sektor kanan dan kiri. Di tangan-tangan mereka tergenggam tombak yang mengkilat. Lalu beliau menoleh ke arahnya dan berkata, "Aku tidak membutuhkanmu dan aku juga tidak butuh mereka." Maksudnya tidak usahlah pakai pengawalan-pengawalan begini. Biasa-biasa aja. Aku hanya orang biasa dari kalangan kaum muslimin. Aku berjalan di pagi hari dan di sore hari sama seperti mereka. Ini pelajaran bagi kita jamaah, bahwa bila kita dengan kaum muslimin yang lain, maka pembedanya bukan harta, bukan tahta, tapi sebagaimana yang dibaca oleh imam tadi di sholat maghrib. Potongan ayat yang mana yang dibaca? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia bagi Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling berharta, bukan yang paling tinggi tahta. Selanjutnya beliau berjalan dan orang-orang berjalan bersamanya. Maklum, khalifah baru. Hingga memasuki masjid dan orang-orang dipanggil untuk salat. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Maka berdatanganlah orang-orang ke masjid dari segala penjuru. Ketika jumlah mereka telah sempurna, beliau, Umar, berdiri sebagai khatib. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya serta bersalawat untuk Nabi. Kemudian berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku mendapatkan cobaan menjadi khalifah yang tanpa aku dimintai persetujuan terlebih dahulu, tanpa memintanya dan tanpa bermusyawarah dulu dengan kaum muslimin." Ini siapa yang ngomong ini? Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, aku dapat cobaan. Masya Allah, orang-orang di zaman dahulu menganggap tahta itu cobaan. Aku dapat cobaan jadi khalifah tanpa dimintai persetujuan, tanpa dimintai musyawarah, tanpa aku pun memintanya. Kalau ada dari jamaah yang tahu kenapa dia tidak dimintai persetujuan, asal muasalnya bagaimana, yang tahu saya beri hadiah buku ensiklopedia sholat yang saya bahas besok insyaallah. Lumayan 140.000. Siapa yang tahu? Antum baca di mana itu? Di Sirah, di buku yang mana? Tarikh Khulafa. Jazakallahu khairan. Nanti setelah Isya ketemuan. Ya. Yang sudah baca buku ini lengkap, sudah tamat. Kalau antum nanti ketemu dengan biografinya Roja bin Huwai atau Huwai, ketemu dengan biografi Roja,
Roja itu adalah penasehatnya Sulaiman bin Abdul Malik yang tadi namanya disebut pertama. Masih ingat? Sebelum Umar bin Abdul Aziz siapa khalifahnya? Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah salah seorang khalifah di zaman dahulu yang beliau punya seorang ajudan tabi'in namanya Roja. Dan khalifah menunjuk siapa yang akan menjadi penggantinya dengan meminta musyawarah hanya dengan Roja. Kemudian disebutkan satu persatu namanya. Katanya Sulaiman, bagaimana kalau anakku si fulan? Roja bilang, ya khalifah, dia balik aja belum. Bagaimana kalau anakku yang satunya, yang lagi perang? Wahai Amirul Mukminin, kita nggak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kalau bagaimana kalau si fulan, bagaimana kalau si fulan, sampai pada kata-kata bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz. Maka Roja setuju. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik menyuruh Roja untuk menuliskan namanya di surat wasiat bahwa yang menjadi penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz dan tidak bisa dielakkan lagi oleh Umar ketika dibacakan namanya. Antum silakan buka nanti di halaman 100 dan seterusnya, ada ceritanya di situ. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz ditulis namanya dalam wasiat Sulaiman tanpa dimintai persetujuannya, tapi musyawarahnya hanya dengan Roja. Nah, coba buka dulu halaman 100. Roja bin Haywa. Maaf tadi saya bilang Huwai atau Khawai. Roja bin Haywa. Nanti dari sini antum baca, antum akan ketemu cerita yang luar biasa menarik. Baik, balik lagi ke ceritanya Umar. Sesungguhnya aku telah melepaskan baiat yang ada di pundak kalian untuk selanjutnya kalian pilih. Kalian pilih dari kalangan kalian sendiri seorang khalifah yang kalian ridhoi. Saya nggak mau. Kenapa tidak mau? Ya saya tidak dimintai persetujuan, tidak meminta, tidak diajak bermusyawarah, dan ini cobaan. Aku lepaskan baiat kalian dari pundak kalian, pilih khalifah baru dari kalangan kalian sendiri, bukan saya. Lantas orang-orang pun berteriak dengan satu suara, kami telah memilihmu wahai Amirul Mukminin, dan kami ridho terhadapmu, maka aturlah urusan kami dengan karunia dan berkah Allah. Ketika suara-suara telah senyap dan hati telah tenang, beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya sekali lagi dan bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusan Allah. Maka beliau pun mulai menganjurkan agar orang supaya bertakwa, mengajak mereka supaya zuhud dari kehidupan dunia, mendorong mereka kepada kehidupan akhirat, dan mengingatkan mereka kepada kematian dengan intonasi yang dapat melunakkan hati yang keras, menjadikan air mata durhaka bercucuran dengan deras dan keluar dari lubuk hati pemiliknya sehingga terpatri di dalam lubuk hati para pendengarnya. Ini diantara nasihat-nasihat yang biasa dilontarkan oleh orang terdahulu kepada orang di sekitarnya. Bertakwa, zuhud terhadap dunia, dan senantiasa mengingat kepada kematian dan akhirat. Kalau cari teman, teman-teman, carilah teman yang sekiranya kalau antum bersamanya, antum akan semakin bertakwa. Yang kalau bersamanya, omongan antum omongannya akhir. Hindari teman-teman yang pikirannya selalu dunia, pembicaraannya seputar harta, hal-hal yang tidak akan dibawa mati dan tidak akan ditimbang di akhirat dalam timbangan kebaikan. Di sini juga ada pelajaran, pemimpin harusnya seperti ini. Pemimpin adalah orang yang senantiasa menjadi contoh bagi rakyatnya. Kemudian beliau meninggikan suaranya yang agak serak supaya orang mendengarnya. Wahai manusia, barang siapa yang taat kepada Allah maka dia wajib ditaati. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tidak seorang pun yang boleh taat kepadanya. Wahai manusia, taatilah aku selama aku menaati Allah dalam menangani urusan kalian. Jika aku bermaksiat kepada Allah, maka kalian tidak usah taat kepadaku. Ini seruannya Umar kepada rakyatnya. Dan dari sini adalah pelajaran bahwa inilah akidah salaf. Akidahnya orang-orang terdahulu bahwa siapa yang jadi pemimpin selama dia tidak memerintahkan yang maksiat, maka dia wajib ditaati.
Dan selama dia sudah dan apabila dia memerintahkan sesuatu yang isinya maksiat, maka dia boleh tidak ditahan. Nah. Kemudian beliau turun dari mimbar untuk menuju ke rumahnya dan masuk ke kamarnya. Beliau benar-benar ingin mendapatkan sedikit istirahat setelah kelelahan yang amat sangat semenjak wafat khalifah sebelumnya. Akan tetapi baru saja Umar bin Abdul Aziz akan meletakkan punggungnya di tempat tidur, datang putranya Abdul Malik yang waktu itu baru menginjak usia 17 tahun. Catat ini, anaknya berapa? 17 tahun. Sang putra berkata, "Apa yang mau Anda lakukan wahai Amirul Mukminin?" Meskipun ini bapak, dia panggil juga Amirul Mukminin. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, aku mau tidur sebentar karena aku sudah tidak punya tenaga lagi." Anaknya bilang, "Apakah engkau masih ingin tidur sejenak sebelum mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi wahai Amirul Mukminin?" Kata putranya. Maksudnya itu, waktu belum jadi khalifah kan urusannya urusan Sulaiman. Dan perlu diketahui memang sebagian anaknya Sulaiman ada yang zalim. Siapa di antaranya? Antum baca di kisahnya Roja, nanti ketemu salah satu namanya. Meskipun belakangan nampaknya dia tobat. Ya. Ini satu cerita dengan cerita yang lain ada keterkaitan soalnya. Jadi bapaknya ini Umar mau tidur karena memang sudah lelah sejak kematian Sulaiman bin Abdul Malik. Pindah tanggung jawab negara kepada dirinya. Dia harus ngurusi banyak orang, dan banyak orang yang datang ke rumahnya atau datang ke istananya atau apapun tempat tinggalnya Umar ketika itu. Orang datang ngadu. Apa yang diadukan? Si fulan menzolimi kami, tanah kami diambil, harta kami diambil. Tolong, waktu zamannya Sulaiman itu belum selesai. Kami minta tolong segera diselesaikan. Akhirnya anaknya mengingatkan, "Bapak mau ngapain?" "Bapak mau tidur sebentar." "Apa masih mau tidur? Ada banyak orang di luar sana yang menuntut haknya dikembalikan karena terzolimi. Masa iya seorang khalifah tidur?" Ini yang ngomong siapa? Anak. Kalau zaman kita, kamu anak kecil nasihatin, keluar. Ya. Anaknya disuruh keluar. Ini anaknya yang menasihati dia. Tadi siapa nama anaknya? Abdul Malik. Sang ayah menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya aku tadi malam bergadang karena pamanmu Sulaiman. Nanti kalau sudah datang waktu zuhur, aku akan sholat bersama orang-orang. Nanti pas setelah zuhur, aku akan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi tersebut, insya Allah." Apa kata anaknya? "Siapa yang menjamin ayah akan masih hidup sampai zuhur? Siapa yang menjaminmu wahai Amir Mu'minin kalau usiamu akan sampai pada waktu zuhur?" Pelajaran dari kita, pelajaran untuk kita, hati-hati sebelum meninggal antum masih memegang hak orang, karena tidak ada yang menjamin kita akan hidup besok. Saya berkata di dalam salah satu status Facebook saya beberapa hari yang lalu, aku membayar utang dengan segera sebagaimana aku menyegerakan setiap ibadah yang sunnahnya segera. Sebagaimana dulu saya ngebet mau nikah, sebagaimana kita langsung nyantap makanan begitu mendengar azan maghrib untuk berbuka, begitulah seorang muslim harusnya menunaikan utang-utangnya dan menunaikan setiap haknya orang yang ada pada tangannya. Jangan ditunda-tunda. Ucapan ini berhasil membakar semangat Umar dan lenyap rasa kantuknya dari kedua matanya, sehingga membangkitkan kekuatan dan kesegaran badannya yang sebelumnya demikian lelah. Ketika itu berkatalah dia kepada sang putra, "Mendekatlah kemari wahai putraku." Sang putra pun mendekat dan Umar langsung memeluk dan mencium keningnya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan dari keturunanku orang-orang yang menolongku di dalam menjalankan agama." Abdul Malik tadi umurnya berapa? Bapaknya cium keningnya. Kalau kita mungkin
Saya pernah tanya di sebagian orang, antum cium bapak antum? Dia bilang, kalau masih mikir berarti tidak. Ada juga bapak anaknya dicium kan? Ya. Bahkan ada yang bilang sama saya begini, tolong Ustaz nasihatin mama ini. Ada mamanya. Mama ini susah betul dikasih tahu. Ya. Antum mungkin pernah dengar cerita di sini. Saya ceritakan waktu saya tegur mamanya, Bu, makan tangan kanan. Anaknya bilang, memang mama ini makan tangan kiri terus. Terus mamanya bilang apa? Kalau itu kan yang tidak boleh, bilang ustadzmu. Kalau nenek dulu boleh. Nah, dari lanjutan dari pembicaraan itu, dia bilang begini, ini ustadz kasih tahu mama ini. Susah memang mama ini kalau dikasih tahu. Terus saya cuma tanya, kapan terakhir kali mama antum cium? Dia bilang, kalau masih mikir berarti nggak pernah. Iya pernah, saya tanya. Itu kan bulan Desember 2018. Saya nanyanya di Mekah. 2018 kira-kira Ramadan Syawalnya adalah bulan Juni. Saya tanya, Lebaran bulan Juni? Paling tidak dari Juni sampai Desember terakhir kalinya antum cium adalah waktu Lebaran. Antum pernah cium? Enggak juga. Sebelum Lebaran? Enggak juga. Berarti yang susah bukan mama antum, antumnya yang susah. Karena kita kalau mau naklukkan hati orang tua, itu memang harus ditaklukkan dengan sayang dulu. Bagaimana kita mau nasihat orang tua ketika rasa sayang kita itu tidak muncul di dekat mereka? Mencium pipi orang tua itu kayak mencium pipi tetangga. Saya sering bilang, kalau saya pergi ke bandara, di bandara saya cium pipi bapak saya. Meskipun saya sudah seumur sekian, kalau berpisah saya cium bapak mama di pipi kanan, pipi kiri. Begitu pula kalau pulang dari safar, itu bapak mama kita sendiri loh. Dan saya balik lagi, begitu pula wahai bapak, itu anak anda sendiri. Mumpung dia masih kecil, kalau dia masih kecil, biasakan dari sekarang. Biasakan untuk mencium pipi dari kecil, supaya nanti waktu dia besar tidak tabu bagi bapak dan anak ini untuk saling mencium. Coba lihat Umar bin Abdul Aziz, 17 tahun bapaknya nyium anaknya. Yang mungkin kalau di zaman kita ini, zaman sekarang, anak berkata, "Enggak usah cium, aku malu." Sini nak cium dulu. "Enggak, malu udah lihat temanku." Yang menakjubkan di sini adalah kata-katanya, segala puji bagi Allah yang telah melahirkan dari keturunanku orang-orang yang menolongku di dalam menjalankan agama. Luar biasa, ini nikmat Allah jemaah. Kalau kita punya keluarga, apalagi keluarga inti, yang keluarga ini senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat. Kita punya istri, istri kita mengingatkan kita. Kita punya suami, yang suami kita itu dengannya kita ingat kepada akhirat. Kita punya anak, yang anak itu mengingatkan bapaknya. Kita punya orang tua, yang orang tua mengingatkan kita. Kemudian beliau berdiri dan menyuruh supaya diumumkan kepada orang-orang, barang siapa yang merasa teraniaya, maka hendaklah dia mengajukan perkaranya. Selesai ceritanya Umar bin Abdul Aziz, kita jadi kepengen tahu siapa Abdul Malik, anaknya. Bagaimana cerita anak muda ini sehingga menjadi buah bibir orang-orang. Sungguh dialah anak yang berhasil mendorong ayahnya untuk rajin beribadah dan mengarahkannya agar menempuh jalan kesuhudan. Marilah kita telusuri lagi kisah pemuda yang soleh ini dari awalnya. Umar bin Abdul Aziz mempunyai 15 orang anak, 3 perempuan. Anak-anak itu semuanya adalah anak-anak yang memiliki tingkat ketakwaan dan kesolehan yang sangat memadai.
Namun Abdul Malik adalah putra yang paling menonjol di antara saudara-saudaranya dan bintang yang bersinar-sinar bagi mereka. Dialah seorang anak yang ahli sastra, mahir, cerdik, sekalipun usianya masih muda, tapi cara berpikirnya sudah dewasa. Di samping itu dia memang tumbuh sebagai anak yang taat kepada Allah sejak mudanya, sehingga dialah orang yang tingkah lakunya paling dekat dengan keluarga besar Al-Khattab secara umum, serta yang paling mirip dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, khususnya dari sisi ketakwaan kepada Allah, rasa takut berbuat maksiat kepadanya dan bertakarub kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ada cerita yang sangat menarik tapi gak ada di buku ini. Saya dapatkan di sumber yang lain. Saya baca kisah ini waktu saya lagi di Unaizah di kotanya Syekh Utsaimin. Lagi datang ke kantornya Syekh Utsaimin untuk sebuah keperluan. Ceritanya gitu. Ada seorang ulama salaf namanya Muqatil bin Sulaiman. Dia berkata, aku pernah melihat Muqatil bin Sulaiman berkata, ada dua orang yang punya kesamaan, yaitu Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik, yang dua-duanya sama-sama punya 11 anak. Kalau di buku ini dibilang Umar bin Abdul Aziz berapa anaknya? 15. Mau 15 mau 11 tidak terlalu penting. Hisham bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz punya kesamaan, sama-sama punya 11 anak. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, lompat dulu sedikit. Tadi di kisah yang saya tunjukkan di halaman 100 dan seterusnya, kisahnya Roja. Nanti kalau antum baca, antum akan ketemu dua nama ini. Yang keduanya sama-sama mempertanyakan apa isi surat wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika diberitahu Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik anaknya punya reaksi. Saudaranya. Sudah, nanti baca sendiri. Balik lagi. Dari 11 anak ini, Umar bin Abdul Aziz waktu meninggal hanya mewariskan 18 dinar. Dari 18 dinar ini, 5 buat bikin kain kafan. 4 dinarnya upah tukang kubur. 5 dinar sisanya 9 dinar sisanya. Berapa dinar tadi? 18. 5 buat kafan, 4 buat kubur, 9 sisanya itu yang dijadikan warisan buat 11 anak. Jadi 1 dinar pun tak cukup. Hisham bin Abdul Malik meninggal dalam keadaan per anak dapat 1 juta dinar. Maka Muqatil bin Sulaiman berkata, kami dulu pernah bertanya, wahai Umar, sedikit banget anak buat anaknya. Maka Umar berkata, aku tinggalkan kepada mereka bukan harta tapi ketakwaan. Kalau aku tinggalkan untuk mereka harta, aku takut mereka gunakan buat bermaksiat. Sedangkan Hisham meninggalkan buat anaknya harta. Apa yang kami lihat setelah wafat para bapaknya ini? Kami dapati salah satu dari anaknya Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 kuda buat jihad, sedangkan anaknya Hisham bin Abdul Malik kami lihat menjadi pengemis di pasar. Ya. Lihat bagaimana orang di zaman dahulu mempersiapkan anak, bukan harta. Kalau kita di zaman sekarang, ada lagi pak tanahnya. Oh iya, ini buat anak yang pertama yang di sini Ustaz, anak yang kedua yang di BB, anak ketiga yang di BDI, anak yang keempat nanti di apartemen yang mana. Setiap anak dipersiapkan apanya? Hartanya. Belum lagi kami bikin asuransi pendidikannya supaya nanti dia di kampus dapat dari asuransi meskipun itu riba. Yang dipersiapkan orang tua di zaman dahulu ada ketakwaan pada anak, ketakwaan yang nanti membuat Allah bimbing mereka. Sedangkan kesiapan akan harta, belum tentu anak itu akan pandai dan cakap untuk mempergunakannya. Kita balik lagi. Anaknya diantaranya menonjol adalah Abdul Malik. Sepupunya Asim bin Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Marwan, anak saudara Umar bin Abdul Aziz, bercerita,
Suatu waktu aku bertandang ke Damaskus, lantas mampir di rumah anak pamanku Abdul Malik. Saat itu dia masih bujangan. Lalu kami menunaikan sholat isya, kemudian masing-masing dari kami beranjak ke tempat tidur. Abdul Malik mendekati lampu dan mematikannya, sementara masing-masing kami mulai tidur. Kemudian aku bangun pada tengah malam. Ternyata Abdul Malik sedang berdiri sholat dengan khusyuk, seraya membaca firman Allah, Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan itu. Tidak ada yang membuatku terkesan kepadanya kecuali saat dia mengulang-ulang ayat tersebut dan menangis dengan tangisan yang terseduh-seduh dari dalam hati. Setiap kali dia selesai dari ayat itu, dia ulangi kembali, hingga aku pun bergumam, dia bisa mati karena tangisannya. Ketika aku melihatnya seperti itu, menangis terus-menerus, aku pun mendesis, La ilaha illallah, alhamdulillah. Seakan-akan ucapan orang yang bangun dari tidur, padahal tujuanku adalah untuk menghentikan tangisnya. Ketika mendengar suaraku, dia diam dan tidak lagi terdengar suara rintihannya tersebut. Ini ajaran kepada kita tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan, yaitu menyembunyikan sebagian ibadah, dan di antara bentuk ibadah adalah menangis karena Allah. Pemuda dari keluarga Umar ini banyak berguru kepada ulama-ulama besar pada zamannya, sehingga begitu menikmati kitabullah, kenyang dengan hadis Rasulullah, serta paham terhadap agama. Dia menjadi seorang yang dapat berkompetisi dengan para ulama kelas atas pada zamannya, sekalipun usianya ketika itu masih sangat muda. Diriwayatkan baru Umar bin Abdul Aziz pernah mengumpulkan para qurra, ahli baca Quran dan ahli fikih negeri Syam. Ketika itu beliau berkata, sesungguhnya aku memanggil kalian untuk penanganan tindak kezaliman yang sekarang ada di tangan keluargaku. Bagaimana pendapat kalian? Keluarga yang di sini yang dimaksud siapa? Keluarga dari Sulaiman bin Abdul Malik. Tadi saya bilang, saya isyaratkan ada sebagian dari keluarganya Sulaiman bin Abdul Malik yang akhlaknya kurang baik. Nanti bacalah di kisahnya Roja. Maka mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya hal itu tidak termasuk wewenang Anda. Dosa-dosa atas tindakan kezaliman tersebut sepenuhnya berada di pundak orang yang mengambilnya secara tidak benar. Maksudnya itu gini, itu kan kezaliman yang dilakukan oleh keluarga Anda dari kalangannya Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu kan urusan mereka. Mereka yang ngambil, ya mereka yang dosa. Lagian diambilnya waktu Anda belum jadi khalifah. Ya udahlah, ya biar aja mereka. Ini komentarnya qurra dan fuqahanya negeri Syam ketika itu. Maka Umar belum puas dengan jawaban mereka, lalu melirik ke salah seorang di antara mereka yang tidak sependapat dengan pendapat mereka. Ada satu orang yang melirik, aku tidak sependapat. Masa kita biarkan begitu saja? Ini kan keluarga kita ngambil harta orang, ya kita kembalikanlah. Kita suruh keluarga kita itu untuk mengembalikan harta orang-orang yang dizaliminya. Maka orang yang gak sepakat itu berkata, coba utus panggil Abdul Malik. Siapa Abdul Malik? Anaknya. Karena dia tidak lebih rendah ilmunya, pemahamannya ataupun nalarnya dari orang-orang yang Anda undang. Ketika Abdul Malik menemuinya, datang maksudnya, Umar pun bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu nak tentang harta orang-orang yang diambil oleh anak paman kita, sepupunya bapak, yang diambil secara zalim, sedangkan pemilik-pemiliknya telah datang dan memintanya
dan kita telah mengetahui hak mereka ada pada harta itu. Maka Abdul Malik berkata, menurutku hendaknya ayahanda mengembalikan harta itu kepada para pemiliknya selama ayahanda memang mengetahui permasalahannya. Sebab jika tidak, berarti ayahanda termasuk kongsi orang-orang yang mengambil harta secara zalim tersebut. Maka lapanglah seluruh rongga-rongga tubuh Umar, jiwanya menjadi lega dan apa yang menghantuinya pun hilang. Ceritanya sampai di situ. Pelajaran bagi kita, tidak boleh KKN. Bukan mentang-mentang itu sepupu lalu kita biarkan saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, lau sarqat Fatimah laqata'tu yadaha. Kalaupun Fatimah yang mencuri, kupotong tangannya. Tidak ada urusannya mau itu anak, mau itu istri. Kalau memang dia melanggar, maka dia harus dinasihati atau dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam kisah ini, meskipun sepupu, meskipun anak paman, kalau memang di situ ada kezaliman, maka sepupu pun harus dinasihati dan dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah. Cerita sedikit. Jamaah mungkin tahu, istri saya, kami di Yayasan Mufid bikin sekolah SD. Ada yang bilang, Ustaz, intinya mau daftarin anaknya gitu. Tapi kami punya kedekatan-kedekatan khusus, keakraban khusus yang mungkin saya dengan yang lain tidak seperti itu. Maka saya bilang, saya tidak mau hanya karena kita akrab atau karena kita punya kedekatan khusus lalu antum masuk dengan rekomendasi saya. Karena masuk di dalam sekolah, saya ingin sekolahnya berkualitas. Maka siapa yang masuk bukan karena kedekatan. Meskipun adik kandung saya kemarin sempat nanya, sudah tutup kah? Meskipun adik kandung saya tidak bilang sama istri saya, masukkan dia, masukkan keponakan ke sekolah itu. Siapa yang memang sudah daftar duluan, maka dia yang berhak. Di situ yang ingin saya terapkan adalah tidak ada KKN. Ya. Karena dulu pernah menguji di sebagian sekolah, maksudnya ujian masuk, wawancara orang tua, sebagian orang nukil-nukil, saya ngaji sama Ustaz Mufli, masuk. Padahal saya nggak tahu. Bahkan ada yang pernah saya uji, Bapak ngaji sama siapa? Ngaji sama Ustadz. Sama saya? Iya. Oh, saya nggak pernah lihat. Tapi bukan berarti orang bilang ngaji sama saya lalu kemudian saya masukkan. Saya tanya lagi, ngajinya di mana? Di masjid hari apa? Hari Sabtu. Salah. Saya di sana hari Ahad. Bapak jarang kajian? Ya sibuk. Oke, buku apa yang dibahas? Gak bisa jawab akhirnya. Setelah saya tanya, Bapak betulan ngaji atau enggak? Akhirnya mengaku, ya jarang-jarang. Betul di masjid itu ikut kajian? Enggak. Langsung saya coret, saya bilang sudah bohong, maka enggak boleh diterima. Ya. Enggak ada KKN kalau dengan kami. Anak muda keturunan Umar ini lebih menyukai murabatah, yaitu berjaga-jaga di perbatasan dari serangan musuh, dengan tinggal di salah satu kota yang dekat dengannya ketimbang tetap di negeri Syam. Dia tetap berangkat ke sana sementara di belakangnya kota Damaskus bertaman indah, naungan yang rimbun dan memiliki 7 sungai. Dia tinggalkan demi berjaga-jaga di perbatasan dari serangan musuh. Dalam pada itu, sekalipun sang ayah telah mengetahui kesalihan dan ketakwaan anaknya Abdul Malik, beliau masih mengkhawatirkannya. Dan kasihan kalau dia bisa luluh oleh godaan syaitan dan gejolak-gejolak masa muda. Maklum baru berapa umurnya? Baru 17. Sang ayah begitu antusias untuk mengetahui segala-galanya tentang anaknya tersebut sebatas kemampuannya. Dan beliau tidak pernah melalaikan hal itu dan tidak pernah mengabaikannya sama sekali. Pelajaran bagi kita, kalau punya anak harus begini perhatian bapak. Bapak ibu yang punya anak, Anda telah dikurniakan oleh Allah karunia yang didambakan banyak orang, yang mungkin bagi sebagian orang mereka belum punya, yaitu anak.
maka perhatian Anda haruslah perhatian soal akhirat anak dan bukan soal dunianya. Sering kan kita dengar, kalau anak mau kuliah ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta, pesan bapaknya apa? Kuliah yang baik ya. Jangan lupa sholat. Dia letakkan sholat setelah urusan kuliah. Maimun bin Mihran, seorang menteri, qadhi sekaligus penasihat Umar bin Abdul Aziz, pernah bercerita, sewaktu menemui Umar bin Abdul Aziz, aku mendapatinya sedang menulis surat kepada anaknya Abdul Malik. Dalam suratnya itu, beliau memberikan nasihat, pengarahan, peringatan, ancaman, dan berita gembira. Di antara isinya, amma ba'du, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling pantas untuk menangkap dan memahami ucapanku. Dan sesungguhnya pula segala puji bagi Allah, Dia telah berbuat baik kepada kita dari urusan sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Maka ingatlah karunia Allah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Janganlah sekali-kali kamu berlaku sombong dan bangga diri, karena hal itu termasuk perbuatan syaitan. Sedangkan syaitan adalah musuh yang nyata bagi orang beriman. Ketahuilah, aku mengirimkan surat ini bukan karena ada laporan tentang dirimu, sebab aku tidak mengetahui tentangmu kecuali yang baik-baik. Namun demikian telah sampai laporan kepadaku perihal tindakanmu yang suka berbangga diri. Seandainya kebanggaan ini menyeretmu kepada sesuatu yang aku benci, tentu aku akan melihat diriku kamu akan melihat dariku sesuatu yang kamu benci. Pelajaran di sini yang mungkin hampir susah untuk dilestarikan kalau zaman sekarang, yaitu ayah nulis surat buat anak. Kapan terakhir kali antum dapati bapak antum nulis surat buat antum? Apalagi zaman sekarang, ini zaman WA. Paling bapak satu grup sama kita kan, anak bapak masing-masing mama punya WA, digrupkan. Jadi tiap hari komunikasi. Ya. Kalau saya dulu waktu mondok, bapak itu kalau kirim wesel dia ke kantor pos. Wesel. Zaman tahun berapa? Wesel isinya duit. Berapa duitnya? 60.000, 70.000. Yang paling sering dikirimin mama dan bapak adalah surat. Surat mereka yang begitu panjang dan sampai sekarang masih saya simpan. Surat-surat bapak mama saya masih ada dalam folder. Kalau antum mau lihat, tapi qadarullah sudah tertutup websitenya. Saya punya website dulu, moviesafitra.com. Di situ saya pernah pajang seluruh surat-surat bapak dan mama saya. Sampai ada yang reply, nangis baca isinya. Semuanya isinya adalah bukan soal dunia, tetapi banyak mengingatkan kepada akhirat. Jangan lupa nak ya, sholat. Bapak saya pernah bilang, bapak kirim kamu ke pondok bukan untuk membuang anak. Kirimkan anak ke pondok itu bukan untuk buang anak, tapi untuk mencetak anak jadi ayam kampung. Coba kamu lihat, kamu ingat ayam kampung di sebelah rumah, punyanya Pak Paidi di Gunung Sari. Itu ayam ada dua modelnya. Ada yang dalam kandang, dikasih lampu, makanannya diantarkan. Kalau mau keluar digendong dulu keluar. Nanti kalau menjelang malam dimasukkan lagi kandang. Ada juga ayamnya Pak Paidi yang cuma tinggal di atas pohon. Turun sendiri, naik sendiri, makan sendiri, mengais parit sendiri. Yang dalam kandang namanya ayam ras, yang di atas pohon namanya ayam kampung. Ayam ras dan ayam kampung kalau dijual di pasar, ayam ras harganya murah. Telurnya itu cuma bisa buat makan lauk. Tulangnya kau gigit paling patah, dagingnya lembek. Tapi kalau ayam kampung harganya mahal. Coba kau gigit kakinya, insya Allah patah gigi. Telurnya itu bukan cuma buat lauk, itu buat obat. Makanya harga telur ayam kampung mahal. Kau makan dagingnya itu agak keras, mahal harganya. Ya. Dibuatkan surat oleh bapak saya supaya kita memahami bahwa orang tua saya itu ingin kita besar,
menjadi orang-orang mahal nanti di masa mendatang. Ini surat-surat bapak dan mama saya banyak, masih saya simpan di folder-folder saya dalam plastik, yang tinggal dibuka-buka saja kalau saya mau baca lagi. Suratnya bapak mama antum masih ada? Waktu antum merantau dulu masih ada? Atau sudah dirobek-robek? Atau tak pernah? Ini yang mungkin susah untuk dilestarikan kalau zaman sekarang. Orang tua kirimkan pesan-pesan yang baik untuk anaknya, ditulis dengan tangannya sendiri. Ya. Azan. Maimun berkata, kemudian Umar menoleh kepadaku seraya berkata, wahai Maimun, sesungguhnya anakku Abdul Malik telah menghiasi mataku, dan aku menuduh diriku telah melakukan itu. Karenanya aku khawatir kalau rasa cintaku kepadanya telah melebihi pengetahuanku tentang dirinya, sehingga apa yang menimpa nenek moyangku yang dulu buta terhadap aib anak-anak-anaknya juga menimpa diriku. Pergilah untuk mengawasinya, carilah informasi akurat tentangnya, serta perhatikanlah apakah ada pada dirinya sesuatu yang mirip kesombongan dan berbangga-bangga, karena dia masih muda dan aku belum dapat menjamin dirinya bisa terhindar dari godaan syaitan. Pelajaran bagi kita, kalau anak kita punya kelebihan, maka jangan sampai itu menutup mata orang tuanya. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti di semua kelebihan kelebihan yang ada pada anak kita pasti ada kekurangannya. Maka jangan pula seorang orang tua apabila punya anak yang memiliki kelebihan lalu dia berbangga-bangga dengannya. Jangankan berbangga-bangga pada dunia, akhirat saja tidak, Bapak-bapak. Anak Anda misalnya baru kelas 6 SD tapi sudah hafal 15 juz. Tidak loh Anda bilang sama orang-orang, "Oh, ini Masya Allah ini sudah 15 juz." Atau TK, "Oh, ini sudah bisa membaca ini." Tidak perlu dibanggakan anak. Apalagi kalau membanggakannya ada anak. Secara tidak langsung itu akan memupuk rasa sombong pada dirinya. Maimun berkata lagi, maka aku berangkat menemui Abdul Malik, lalu permisi dan masuk. Ternyata dia adalah seorang yang baru menginjak remaja dan masih muda belia, memiliki pandangan yang ceria dan sangat tawadhu, rendah hati. Dia duduk di atas hamparan putih di karpet yang terbuat dari bulu, lalu lantas menyambutku sembari berkata, Aku telah mendengar ayahanda sering bercerita tentang dirimu yang memang engkau pantas menyandangnya, yaitu orang baik, wahai Maimun. Aku berharap Allah menjadikanmu orang yang berguna. Aku bertanya kepadamu, bagaimana keadaanmu? Abdul Malik menjawab, senantiasa dalam keadaan baik dan mendapatkan nikmat dari Allah. Hanya saja aku khawatir bila mana sangkaan baik ayahku terhadapku membuatku terbuai. Sementara sebenarnya aku belum mencapai tingkatan keutamaan sebagaimana yang disangkanya. Dan sungguh aku khawatir kalau kecintaan ayahanda kepadaku telah melebihi pengetahuannya tentang diriku, sehingga aku malah menjadi beban baginya. Mendengar jawaban itu aku jadi terkagum-kagum. Kenapa bisa ada cocok hati di antara keduanya? Kan klop. Bapaknya Umar bilang, coba kau periksa. Jangan-jangan aku ini karena anakku itu memang soleh, memang baik. Khawatirnya aku berlebihan dan aku menganggap dia itu terlalu baik. Lalu aku tidak tahu aib-aibnya. Si anak juga ngomong, aku khawatir kalau aku ini dikira bapakku orang yang baik-baik dan tidak punya aib. Jadi istilahnya tepat klop antara hati bapak dan hati anak. Kemudian aku bertanya kepadanya, tolong beritahu aku dari mana sumber penghidupanmu. Abdul Malik berkata, dari tanah yang aku beli dari seorang yang mendapatkan warisan ayahnya. Aku membayarnya dengan uang yang bukan syubhat sama sekali, sehingga karenanya aku tidak membutuhkan lagi harta fai' kaum muslimin, yaitu harta yang tidak didapat dari peperangan. Pelajaran bagi kita, kalau punya harta harus jelas halal haram dan syubhat. Kan Abdul Malik tadi ditanya, kamu hidup dari mana? Dia jawab, dari tanah, hasil tanah. Yang harta tanah itu aku beli, tidak ada syubhatnya sama sekali.
Jangankan mau dibilang itu harta haram, syubhat saja tidak. Kalau syubhat kan samar-samar, kalau haram sudah jelas. Aku bertanya lagi, makananmu? Dia bilang kadang daging, kadang kacang, kadang minyak, kadang cuka dan minyak. Ada makanan kita kayak gitu hari ini? Daging, kacang, minyak, cuka. Kalau zaman kita ya, saya pun sama. Apa makananmu hari ini? KFC, Jahat, Ricis Factory, Ketoprak Jakarta. Makanan yang tidak bisa dibilang kita ini orang-orang zuhud. Bahkan kadang yang tidak ada di rumah kita cari. Termasuk sebagian istri. Tidak ada di rumah, maka dia bilang mending tidak makan daripada yang mau aku makan. Tidak ada. Ini kamu maunya yang mana? Aku maunya yang ini, maunya yang ini, yang ini. Padahal di rumah sebenarnya kalau dia buka kulkas ada banyak. Ada telur, tinggal diceplok. Ada indomie, tinggal direbus. Ada sayur, tinggal ditanak. Aku bertanya lagi, apakah kamu tidak merasa bangga dengan dirimu sendiri? Dia menjawab, pernah sih aku merasakan sedikit iri. Namun tatkala ayahandaku memberi ujangan kepadaku, dia berhasil membelalakkan mataku akan hakikat diriku dan menjadikannya kecil bagiku dan jatuh harkatnya di mataku, sehingga akhirnya Allah menjadikan ujangan itu bermanfaat bagi diriku. Semoga Allah membalas kebaikan ayahandaku. Ini jemaah, ditanya, apakah kamu pernah bangga diri? Dia jawab, ya pernah. Tapi tersadar dengan ujangan ayah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa orang baik itu bukan berarti yang sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang terlarang. Orang yang baik itu adalah yang pernah mengerjakan yang terlarang, lalu dia bertaubat dan meninggalkannya. 1 jam aku habiskan untuk ngobrol bersamanya. Rasanya aku belum pernah melihat pemuda yang setampan dia, sesempurna otaknya dan seluruh akhlaknya. Padahal masih belia dan sedikit pengalaman. Ketika di penghujung siang, pembantunya datang sembari berkata, kami sudah kosongkan. Tiba-tiba dia diam. Kosongkan apa? Dia diam. Kami sudah kosongkan. Lalu dia diam. Aku, Maimun maksudnya, bertanya kepada Abdul Malik, kosongkan apa? Maka Abdul Malik mengatakan, WC umum. Loh, bagaimana caranya kau kosongkan? Dia bilang, kami kosongkan dari orang-orang. Maksudnya orang dikira disuruh pergi. Tahu nggak maksudnya? Jemaah perhatikan dulu. Ini kita berkejaran dengan waktu. Abdul Malik punya pembantunya lapor. Pas datang tamu. Yang tamunya ini utusan bapaknya, suruh mengecek apakah Abdul Malik itu suka berbangga diri. Dia bilang, ya pernah sih, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tiba-tiba datang pembantu, kami kosongkan. Tiba-tiba ngelihat ada tamu, diam dia. Tamunya nanya, ngosongin apa? Abdul Malik bilang, ngesengin WC. WC apa? WC umum. Loh, gimana cara ngosonginnya? Kami kosongkan dari orang-orang. Apa yang ada di kepalanya si tamu? Berarti orang-orang diusir. Kalau dia mau masuk ke WC, orang-orang disuruh keluar dulu. Mentang-mentang anaknya khalifah. Paham ini maksudnya? Maka Abdul Malik ngomong, Maimun ngomong, tadinya sikapmu mendapatkan tempat yang agung di hatiku. Sampai aku mendengar hal ini, kau usir orang-orang dari WC supaya kau masuk. Tiba-tiba yang tadinya Masya Allah, tiba-tiba, loh, sombong ternyata ini. Mau masuk WC aja harus ngusir orang-orang. Gitu. Maka Abdul Malik pun begitu cemas dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa begitu, paman? Maka Maimun berkata, apakah WC itu punyamu? Dia bilang, bukan. Lantas kenapa kamu keluarkan orang-orang darinya? Sepertinya dengan tindakan itu kau ingin mengangkat dirimu di atas mereka dan menjadikan kedudukanmu berada di atas kedudukan mereka. Engkau juga menyakiti si penunggu WC dengan tidak mengabaikan upah hariannya dan membuat orang yang datang kemari pulang sia-sia.
Ya, intinya kenapa diusir orang-orang dari WC? Mentang-mentang anak khalifah. Maka dia berkata, adapun soal penunggu WC, aku sudah membuatnya rela dengan memberikan upah hariannya. Ini namanya pengeluaran foya-foya yang dicampuri oleh kesombongan. Apa yang membuatmu enggan masuk ke WC bersama orang-orang, padahal engkau sama saja dengan mereka? Maka Abdul Malik berkata, yang membuatku enggan masuk WC adalah karena sebagian orang kalau masuk WC tidak pakai penghalang, sehingga aku tidak suka melihat mereka itu kadang-kadang tampak auratnya. Paham maksudnya? Saya bukan usir orang-orang, tapi ku biarkan mereka hilang, pergi, baru kemudian aku datang. Soalnya kalau ada mereka, sebagian mereka tidak pakai penghalang, jadinya kelihatan sebagian auratnya. Demikian pula aku tidak suka memaksa mereka mengenakan penghalang, sehingga hal ini bisa mereka anggap sebagai campur tanganku. Nanti kalau aku bilang pakai penghalang, nanti dikira karena mentang-mentang anak khalifah gitu. Ya, nanti mereka mengira ini campur tanganku terhadap mereka agar menggunakan kewenangan penguasa yang aku memohon kepada Allah agar terhindar darinya. Tolong nasihati aku. Maka Maimun berkata, tunggulah dulu hingga orang-orang keluar dari WC pada malam hari dan kembali ke rumah-rumah mereka, baru kau masuk. Maka Abdul Malik berkata, kalau begitu aku berjanji, selama-lamanya aku tidak akan masuk WC pada siang hari. Dan andai kata bukan karena begitu dinginnya cuaca di negeri ini, sehingga selalu ingin buang hajat, tentu aku tidak akan masuk WC itu selama-lamanya. Maksudnya gini, mulai hari ini saya masuk WC-nya malam aja, karena supaya tidak melakukan sebagaimana yang selama ini dilakukan, mengosongkan WC dari orang-orang. Tapi seandainya pun bukan karena cuaca dingin, maka tentu aku tidak akan masuk WC selama-lamanya daripada ngelihat auratnya orang. Dia berhenti sejenak seakan memikirkan sesuatu, kemudian mengangkat kepalanya menoleh ke arahku sembari berkata, aku bersumpah di hadapanmu, tolong dengan sangat engkau simpan rahasia ini agar tidak didengar ayahku, sebab aku tidak suka dia marah kepadaku. Aku khawatir bila ajal datang sementara aku tidak mendapatkan keridhaan beliau. Masya Allah jemaah. Ini anak bilang, tolong ada hal-hal yang bikin mama bapak marah, tolong dirahasiakan. Meskipun sebenarnya bukan dosa. Ya, khawatir bapak mamanya marah, dan khawatir bila ajalnya datang bapak mamanya tidak ridho sama dia. Ridho Allah fi ridhal walid. Keridhaan Allah ada pada ridhonya orang tua. Maimun berkata, lalu aku berniat mengetes seberapa jauh kedalaman akalnya, seraya berkata kepadanya, jika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadaku, apakah aku melihat sesuatu darimu yang sombong? Masa aku berdusta terhadapnya? Apa kamu tega? Abdul Malik berkata, tidak, ma'allah. Tapi bilanglah sama ayah, aku sudah melihat sesuatu darinya, lantas aku nasihati dia. Lalu aku jadikan hal itu sebagai perkara yang besar di hadapan matanya, lalu dia cepat sadar. Maksudnya ngomong sama ayah gitu aja, bilang aja Anda sudah menegur aku dan aku pun sadar. Setelah itu ayah pasti tidak akan menanyakanmu untuk menyingkap hal-hal yang engkau tidak tampakkan padanya. Sebab Allah melindungi dari hal yang mencari-cari, sebab Allah melindunginya dari mencari hal-hal yang masih terselubung. Maimun berkata, sungguh aku belum pernah melihat sama sekali seorang anak dan ayah seperti mereka berdua. Semoga Allah merahmati keduanya. Semoga Allah meridhai Khalifah Ar-Rasyid kelima Umar bin Abdul Aziz, menyejukkan kuburnya dan kuburan putra serta buah hatinya Abdul Malik. Keselamatanlah bagi keduanya pada hari bertemu dengan Allah Ar-Rafiqul A'la. Keselamatanlah bagi keduanya pada hari dibangkitkan bersama orang-orang pilihan dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan karena waktu kita yang sudah habis. Semoga apa yang kita baca dari kisah ini bisa menambah kebaikan dan perbaikan untuk diri kita. Saya ringkaskan jamaah. Kalau jadi orang bertahta biasa-biasa aja. Bila antum punya harta maka biasa-biasa saja.
Cukup ambil apa yang memang antum butuhkan dari dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, dengarkan dan taati pemimpin selama apa yang mereka perintahkan bukan maksiat. Kalau ada hak orang lain yang antum tahan, maka malam ini jangan tidur dulu sebelum dikembalikan. Jangan tidur dulu sebelum kembalikan. Khawatir tidak bangun nanti subuh. Bila ada hartanya orang lain yang antum ambil secara zalim, misal ada utangnya orang dan antum sengaja tidak kembalikan, maka bertaubatlah kepada Allah dan segera hubungi dia dan kembalikan uangnya. Khawatir tidak bangun besok subuh. Jamaah yang dirahmati Allah, sayangi anak antum, cium dia dari kecil dan biasakan itu terus antum lakukan sampai dia besar. Dia anak antum. Wahai para anak, cium ayah antum. Meskipun antum sudah besar dan ayah antum sudah tua. Karena dia ayah antum. Insya Allah setiap ciuman itu berpahala. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah bila kita punya anggota keluarga yang membantu kita dalam urusan agama. Jamaah yang dirahmati Allah, tinggalkan anak-anak dengan ketakwaan dan agama. Nanti insya Allah Allah yang akan bantu mereka soal harta dunia. Jangan terlalu pusing dengan harta dunia buat anak antum. Toh anak antum belum tentu hidup sementara antum sudah mati. Bisa jadi antum mati duluan, bisa jadi anak antum mati duluan ketimbang antum. Kalau begitu, siapkanlah untuk mereka soal agama. Harta, serahkan itu semua kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh KKN. Jangan mentang-mentang itu keluarga lalu antum bela, padahal mereka zalim. Perhatikanlah anak-anak antum dan senantiasalah untuk mengirimkan kepada mereka nasihat-nasihat seperti mengirimkan surat atau mengirimkan pesan pendek. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.